Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait matematika peminatan, yaitu yang sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri. Hari ini akan kita lanjutkan ke rumus identitas trigonometri yang terkait jumlah dan selisih sudut. Jumlah dan selisih sudut. Oke, kita langsung saja. Saya share screen. Ini rumus untuk jumlah dan selisih sudut. Tidaknya nanti ada 6 rumus yang harus kalian ingat di materi ini. Ada 6 rumus. Yang pertama itu adalah rumus untuk sinus. Rumus sinus. Jadi di sini kalau versi jumlahnya, ketika kita ketemu sinus A plus B, nah ini artinya sudutnya nanti ditambah, maka di sini nanti perubahannya itu akan menjadi sin A dikalikan dengan cos B ditambah dengan sin B dikali dengan cos A. Kemudian kalau rumus sin untuk versi kurangnya, sudutnya dikurang, maka di sini sama aja polanya, yang membedakan itu adalah operasi tambahnya ya, jadi kurang juga dia. Sin A cos B dikurang dengan sin B cos A. Jadi polanya itu jelas dia. Sin cos. Itu untuk rumus sinus. Saya lanjutkan aja langsung ke rumus kosinus. Biar nanti contoh soalnya langsung sekalian aja. Karena waktu kita terbatas. Untuk cosnya, cos A ditambah B. Nah, ini. Untuk cos A tambah B. Pada cos ini dia polanya itu dia nyatu. Antara sin dan cos itu bersatu. Yang pertama itu cos dulu. Mulai dari cos A, cos B, cos A kali cos B. Kemudian di sini operasinya itu nanti akan jadi kebalikannya. Ketika sudutnya itu ditambah seperti ini, maka pada rumus kosinus ini dia dikurang jadinya nanti pada perubahannya. Kemudian nanti sin A, sin B. Kemudian kalau di sini ada cos dalam kurung A kurang B, maka di sini dia polanya sama persis, jadi cos A, cos B juga. Kemudian di sini rumusnya nanti jadinya ditambah. Sin A, sin B. Itu kalau rumus kosinus. Sekalian deh dengan tan-nya. Rumus tan. Nah, rumus tan ini yang akan berbentuk pecahan ya. Jadi di sini menuntut kalian untuk bisa mengoperasikan pecahan bersusun. Kalau tan ini tan A ditambah B, dia akan berbentuk tan A tambah tan B per di bawahnya nanti jadinya 1 dikurang tan A tan B. Itu operasi penjumlahannya. Tapi kalau pengurangannya jadinya tan A dikurang B sama dengan di sini jadi tan A dikurang tan B per di bawahnya 1 ditambah tan A tan B. Seperti itu.
Itu adalah rumus sinus, rumus kosinus, dan rumus tangennya. Untuk aplikasinya sendiri, misal kita punya sin 120 misalnya. Mungkin masih ingat di materi yang sebelumnya, sin 120 itu selalu kita kaitkan dengan batasan kuadran ya. Batasan kuadran, di mana kalau sin 120 itu kita akan ubah dia menjadi sin 180 dikurang dengan 60. Sehingga di sini 180-nya kita abaikan, ini jadinya sin 60 derajat saja. Di mana sin 60 derajat ini sendiri nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, di sini dia nilainya itu bisa positif, bisa negatif ya. Bisa positif, bisa negatif. Dari mana kita mengetahui positif negatifnya? Yaitu berasal dari ini. Tanda positif atau negatifnya. Berasal dari sudut awalnya. Sudut awalnya itu 120 derajat. Ingat bahwa wilayah kuadran itu dibagi menjadi 4. Di mana di sini kalau misalnya dari 90 derajat sampai 180 derajat itu merupakan kuadran 2, di mana wilayah kuadran 2 ini dikuasai oleh sin. Di sini tan dari 180 sampai 270-nya, dan dari 270 ke 360-nya atau kembali ke 0 derajatnya, maka ini adalah wilayah kekuasaan cos. Nah, kalau dia 120 derajat, oh ini kan berarti sudutnya berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Oh, itu berarti wilayah kekuasaan sin. Oh, ini kalau sin 120 derajat berarti nilainya positif. Berbeda halnya kalau misalnya dia cos 150 derajat misalnya. Cos 150 derajat di sini dengan cara yang sama, ini jadinya cos 180 dikurang dengan 30 derajat. Maka di sini kita abaikan 180-nya, ini jadinya cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 juga. Nah, tapi di sini karena dia berada di kuadran 2, ini sudutnya 150 derajat itu, maka nilainya jadi negatif, karena itu wilayah kekuasaan sin. Nah, soalnya cos. Jadi hati-hati dengan tanda karena ini fatal dia. Kalau misalnya kita lupa dengan tandanya. Nah, kita kaitkan dengan yang sekarang. Ini kalau misalnya bentuknya 120 derajat, 150 derajat, maka di situ dia memanfaatkan batasan kuadran sebagai salah satu patokan untuk penjumlahan atau pengurangan sudutnya. Tapi untuk yang sekarang kan bentuknya misalnya adalah sin 15 derajat gitu kan. Sin 15 derajat ini bentuk perubahannya jadi berapa nih? Tentu saja kalau kita menggunakan batasan kuadran lagi, ini sudah tidak berguna lagi. Karena apa? Di situ nanti nilai sudutnya itu menjadi tidak istimewa lagi sudutnya. Dia bukan merupakan sudut istimewa lagi. Misal kita ambil 15 derajat ini. 15 derajat ini kan dia sudutnya ada di kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1 kan harusnya kita langsung tanpa harus menggunakan batasan kuadran bisa. Tapi di sini ternyata dia kalau kita lihat ke tabel sudut istimewa sin 15 derajat itu tidak ada. Maka kita menggunakan perubahan di sini dengan memanfaatkan rumus jumlah dan selisih sudut ini untuk mengubah bentuk 15 derajat ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, di mana di situ penjumlahan dan pengurangan sudut yang digunakan adalah sudut-sudut istimewa. Jadi dua-duanya itu adalah sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa aja kemarin? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Inilah yang dimaksud dengan sudut-sudut istimewa. Di mana di sini nanti 15 derajat ini kita ubah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut di antara mereka ini. Nah, kalau 15 derajat ini kan bisa kita pilih antara 45 derajat dengan 30 derajat dikurangin. Nah, bentuk polanya jadi pengurangan gitu kan. Kalau pengurangan kan tadi sesuai dengan rumus sin. Oh, di sini ada rumus sin tadi. Kalau dia pengurangan jadi bentuknya apa nih? Nah, set. Tuh. Kita ngambil yang itu jadinya. Sin A kurang B. Berarti jadinya sin A cos B
dikurang sin B cos A. Berarti di sini jadinya sin 45 dikali dengan, ingat pola sin tadi sin cos dia ya jadinya. Ini sin 45 habis itu cos 30 derajat. Terus dikurang dengan, karena ini operasinya kurang maka di sini jadinya kurang. Jadinya sin. Nah, ini kita tukar aja sudutnya 30 derajat cos 45 derajat. Nah, di sini kalian dituntut untuk hafal sudah dengan sudut-sudut istimewa itu ya. Jadi di sini sin 45, cos 30, sin 30, cos 45 itu sudah tidak lagi dalam bentuk bongkar-bongkar lagi catatan seperti itu. Jadi kalian harus langsung bisa dengan spontan langsung menjawab sin 45 itu setengah akar 2. Cos 30 itu setengah akar 3. Sin 30 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung, oh ternyata di sini jadinya 1/4 akar 6. Ingat, ini pengoperasian bilangan akar-akar gini, ini bilangan biasa yang nggak ada akarnya dengan bilangan biasa. Akar dengan akar, perkaliannya seperti biasa aja. Kalau perkalian pecahan itu kan atas kali atas, 1 kali 1, bawahnya 2 kali 2, makanya 1/4. Akar 3 kali akar 2, ya akar 6. Kalikan aja, karena dia sama-sama akar boleh dikalikan. Nah, kalau untuk yang sebelah sini juga sama nih ya, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 1 per di bawahnya ini 4 juga. Akar 2 nggak ada temennya ya, tinggal ditulis ulang aja. Jadi jawabannya 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Yang ini udah nggak bisa diterusin ya, karena sifat akar itu sama aja dengan bentuk aljabar. Dia tidak bisa ditambah atau dikurangkan jika bentuk akarnya beda. Nah, sifat-sifat itu jangan dilupakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang dibingungkan? Silahkan dikonfirmasi dulu jika ada yang dibingungkan dari proses penyelesaian sin 15 derajat ini tadi. Jadi sin 15 derajat itu nilainya adalah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Jadi bentuk penyelesaiannya dia bukan dalam bentuk angka yang cantik atau angka yang tunggal di situ. Oke, sudah ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke variasi soal yang lain. Ini materi ini kan sudah saya bahas nih, yang sebagian kecilnya kemarin juga sudah saya kasih tugas sampai bentuk tan. Saya review sedikit aja. Nah, sekarang kita akan ke bentuk soal variasi, di mana kaitannya ini nanti ada dengan Pitagoras juga. Misal, diketahuinya di sini adalah sin X itu adalah 3/5. Sin X itu sama dengan 3/5. Sedangkan cos Y sama dengan min 5/13. Jika X itu sudut di kuadran 2 dan Y sudut di kuadran 3, pertanyaannya sekarang, maka yang A, misalnya di sini yang diminta adalah nilai dari sin A plus B. Sama yang B-nya ini misalnya adalah tan A dikurang dengan B. Nah, ini berapa ya masing-masing nanti jawabannya?
Itu variasi soalnya. Diketahui sin X itu sama dengan 3/5. Sedangkan cos Y itu sama dengan min 5/13. X itu diketahui dia adalah sudut yang berada di kuadran 2. Sedangkan Y itu adalah sudut di kuadran 3. Nah, petunjuk X dan Y ini berada di kuadran berapa? Itu menunjukkan bahwa nanti itu sudutnya itu nanti ketika kita mencari nilai sinus atau nilai kosinusnya, maka dia nanti bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Tergantung dari dia sudut itu terletak di mana. Begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, poin A maupun poin B, kita jabarkan dulu. Pertanyaannya ini kita jabarkan dulu. Kalau dia minta sin A plus B, untuk poin A, kita lihat dulu. Sin A plus B, ini kan perubahannya berdasarkan rumus yang di awal tadi. Sin A plus B yang di atas ya. Ini. Dia akan memerlukan sin A kali cos B ditambah sin B kali cos A. Sehingga kita bisa tulis di sini, oh ini sin A kali cos B ditambah dengan sin B kali cos A. Mohon maaf, ini sudutnya ini harusnya X sama Y ya. Saya ganti sudutnya. X plus Y, X kurang Y. Tapi kayak mau dia diganti dengan apapun, dia sama aja ya nanti polanya. Cuma nama sudutnya doang yang berubah. Tapi untuk polanya dia tidak berubah. Nah, di sini cuma XY aja. Nah, berdasarkan ini kalian bisa lihat, ternyata untuk menjawab pertanyaan A, kita memerlukan sin X, cos Y, sin Y cos X. Nah, sin Y dan cos X. Sedangkan yang diketahui di sini itu baru sin X dan cos Y saja. Berarti ada dua komponen yang belum kita ketahui, yaitu sin Y dan cos X. Otomatis berarti jika kita tetap memanfaatkan dua ini saja, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya ini, tidak akan menjawab pertanyaannya, karena komponennya itu tidak lengkap. Maka sekarang kita harus mencari dulu berarti, berapakah sin Y dan berapakah cos X-nya. Caranya, itu kita akan memanfaatkan rumus segitiga siku-siku. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah gambarkan segitiga siku-siku. Dengan sudutnya di sini kita letakkan X. Yang kedua nanti sama kita gambarkan lagi segitiga siku-siku, tapi dengan sudut yang berbeda, yaitu sudut Y. Yang pertama X, yang pertama Y. Dari mana kita bikin X-Y-nya? Ini berdasarkan sudut yang diketahui. Ada dua. Ada sin X, ada cos Y tadi. Jadi ada dua sudut yang berbeda. Berarti di sini ada dua segitiga yang berbeda. Kita anggap seperti itu. Nah, kita ingat kembali ke materi awal yang ada di kelas 10. Di mana ketika kita menemukan sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi di situ kan waktu di awal-awal itu kita belajar tentang trigonometri, ada istilah sindemi. Itu di kelas 10 ada. Sindemi. Kalau cos itu sami, samping per miring. Ini kalau cos itu dia nanti sami atau samping per miring dari segitiga siku-siku yang ada ini.
Nah, jadi di sini ketika dikatakan di sini sin X itu sama dengan 3/5, berarti di sini yang di depan sudut X itu nilainya 3. Berarti 3-nya kita letakkan di sini. Miringnya 5, oh berarti 5-nya kita letakkan di sini. Jadi 3 sama 5-nya itu ada di situ. Nah, berdasarkan rumus Pitagoras, maka untuk bisa mendapatkan sisi yang di bagian bawahnya sini, itu berarti kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa gunakan triple Pitagoras atau kita bisa menggunakan perhitungan rumus Pitagoras, di mana di sini kalau sudah diketahui sisi miringnya ya udah, berarti untuk sisi yang belum diketahui di sini itu sampingnya kita tuliskan akar dari sisi miring kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang dengan sisi depan kuadrat 3 kuadrat. Oke. Suara saya masih terdengar? Benar, Pak. Oke. Oke, lanjut. Jadi di sini tinggal kita hitung nih berapa panjang sisinya. Ini kan jadinya akar dari 25 dikurang dengan 9. Berarti ini akar dari 16. Akar 16 itu 4. Sehingga kita dapatkan sisi sampingnya itu berarti adalah 4. Sisi sampingnya itu adalah 4. Dari sini kita bisa dapatkan, tadi kan katanya sin X itu kan tadi sama dengan 3/5. Maka kalau cos X berarti nilainya berapa tuh? Ingat, cos itu adalah perbandingan antara samping per miring. Samping per miring. Nah, jadi sampingnya yang mana? Sampingnya itu samping sudut ini maksudnya. Sisinya yaitu 4. Miringnya tetap 5. Jadi 4/5. Tapi jangan lupakan bahwa X itu berada di sudut yang berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan tadi wilayah kekuasaannya sin. Sehingga kalau cos X ini akan bernilai negatif. Jadi di sini kita tuliskan negatif 4/5. Terus saya tulis di bawahnya. Negatif 4/5. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tan? Kalau tan X. Kalau tan X berarti kan tan itu depan per samping. Tan desa. Depan per samping. Depan per samping. Maka di sini untuk sisi depannya berarti 3. Depan sudut ya maksudnya itu ya. Depan sudutnya itu 3. Samping sudutnya berapa? 4. Sehingga di sini jadinya 3/4. Nah, di sini untuk tan itu sendiri wilayah kuasanya ada di kuadran 3. Sedangkan ini kan X itu berada di kuadran 2, maka tan ini pun bernilai negatif. Jadi negatif 3/4. Nah, coba kita lakukan dengan cara yang sama untuk segitiga yang di sampingnya. Ini tadi sudutnya Y. Ini adalah cos Y yang diketahui. Ada negatif 5/13. 5 itu samping, 13 itu miring. Nah, berarti 5-nya ada di sini, miringnya itu ada di sini, 13. Nah, dengan cara yang sama kita cari berapa panjang sisi yang belum diketahui ini. Maka saya tuliskan di bawah saja untuk sisi depannya ya. Sisi depannya, maka di sini jadinya sama 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Sehingga ini jadinya akar dari, nah ini kalau 13 kuadrat itu adalah 169, sedangkan 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi akar
dari 144, yaitu 12. Nah, kita dapatkan ini panjang sisinya adalah 12. Tapi kalau kalian hafal dengan triple Pythagoras, itu sangat mudah sekali ya. Kalian tidak perlu mencari menggunakan rumus ini, kalian akan bisa langsung dengan spontan bisa mengetahui berapa 12 itu. Itu pelajarannya ada di SMP untuk triple Pythagoras. Nah, sekarang kalau sudah lengkap panjang sisinya, maka kita tuliskan dulu deh. Tadi kan sin Y itu artinya berarti perbandingan antara depan per miring. Depan per miring. Nah, berarti di sini jadinya depannya itu dia 12, miringnya itu 13. Sehingga ini jadinya 12 per 13. Tapi jangan lupakan Y itu berada di kuadran 3. Y itu berada di kuadran 3. Sehingga di sini nilai dari sudut ini jadinya itu dia adalah negatif. Kenapa? Karena ini sin Y. Sin itu kan wilayah kuasanya kuadran 2. Sudutnya sekarang itu berada di kuadran 3 yang Y. Berarti ini nilainya negatif. Kalau cos Y tadi sudah diketahui yaitu negatif 5/13 ya. Ini kan dia perbandingan antara samping per miring. Sehingga dia jadinya negatif 5/13. Sedangkan kalau tan Y, nah, tan Y itu adalah depan per samping. Depannya itu 12, sampingnya itu 5. Berarti di sini jadinya 12/5. Nah, ini karena dia berada di kuadran 3 sudut Y tadi, itu wilayah kekuasaannya tan. Maka nilai tan-nya ini, tan Y itu positif, tidak perlu kita kasih tanda negatif. Begitu. Nah, sekarang komponennya udah lengkap nih. Kita udah punya sin X, cos X, tan X, sin Y, cos Y, dan tan Y. Sudah semuanya lengkap. Maka kita sekarang bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan di sini. Kita mulai dari pertanyaan A tadi ya. Pertanyaan A tadi itu kan sin X ditambah Y. Di mana kita memerlukan sin X, cos Y, sin Y, cos X. Nah, ini sudah ada semua di sini tersedia. Tinggal kita masukkan saja. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, sudah ada, sudah ada. Maka tinggal kita jawab saja pertanyaannya. Kita mulai dari yang ini. Berarti di sini kalau misalnya saya tulis ulang deh. Sin X plus Y. Tadi kan katanya sin X cos Y ditambah dengan sin Y cos X. Hati-hati dengan tanda positif negatifnya untuk perhitungannya. Sin X itu tadi 3/5. Cos Y itu adalah negatif, saya kurung ya, negatif 5/13. Sin Y itu adalah negatif 12/13. Cos X-nya itu ngambil dari sini. Negatif 4/5. Coba hitung, ini nilainya berapa? Ada yang bisa ngitung nggak ini? Ini hasilnya jadi berapa nih? Ayo. Bisa ngitungnya nggak? Kalau pecahan gini nggak ada yang perlu, nggak usah disederhanain, biarin aja ini. Atas kali atas, bawah kali bawah aja ya. Ini kali sini, ini kali sini. Ini kali ini kali ini. Nanti dia penyebutnya udah sama, langsung aja kita operasikan. Per-nya di bawah ini berarti 5 kali 13, 65. Yang di atas negatif 15. Ditambah. Yang ini jadinya negatif 48/65. Nah, karena penyebutnya udah sama, langsung aja berarti tambahin yang di atas. Berarti di sini jadinya per 65, yang di atas jadinya negatif 63. Maka inilah jawaban yang diminta. Jawabannya itu adalah negatif 63/65.
Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Silahkan disampaikan jika ada yang mengganjal. Jika ada bagian yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan dulu. Ada bagian yang tidak dipahami? Nggak ada. Rehan paham ya? Halimah? Ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, coba sekarang jawab yang kedua. Tan X dikurang Y-nya. Tan X kurang Y. Di sini kebetulan komponennya udah lengkap ya, jadi kalian cuma tinggal input angkanya saja. Tadi kan kalau untuk rumus tan X kurang Y, itu kan rumusnya udah saya kasih tuh pada pertemuan minggu lalu. Kalau untuk rumusnya itu semuanya udah saya kasih. Sin, cos, dan tan-nya itu rumusnya sudah saya kasih pada minggu lalu. Kalau yang nyatet pada minggu lalu, itu semuanya ada lengkap. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, ini saya tampilkan lagi. Tuh, itu rumus tan. Yang dipakai berarti versi yang di bawah sini ya, karena operasinya tadi kan pengurangan tuh. Itu rumus tan-nya. Cuma sudutnya aja yang diganti ya, jadi A sama B. Tapi sama aja. Mau pakai X, Y, K, P, Q, K, bebas. Oke, ini angka-angkanya tadi, tinggal di input saja. Ini melatih penelitian kalian dalam menghitungnya, tandanya jangan sampai keliru. Kalau ada yang dibingungkan disampaikan ya, jangan diam aja ya.
Sudah sampai ke tahap ini? Sudah belum? Ada bagian yang dibingungkan untuk sampai ke tahap ini? Pada minggu lalu itu sudah saya jelaskan tentang cara pengoperasian bentuk pecahan ini ya. Yang di atas dan yang di bawah ini kan dia bentuknya pecahan bersusun ya. Jadi kalau kalian menemukan pecahan bersusun gini, itu kalian tidak perlu mengoperasikan yang di atas ini seperti apa, bawahnya seperti apa. Jadi kita hanya perlu kalikan aja dengan KPK dari penyebutnya ya. KPK penyebutnya itu berapa sih? Ya udah ini tinggal kalikan aja. 4 kali 5 kan 20 juga ya. Di bawah kan penyebutnya juga 20 nih. Maka di sini kita kalikan aja atas bawah itu dengan 20. Kita kalikan dengan 20 masing-masing. Atas kali 20 ini berarti semuanya kita kali 20, yang di bawah ini juga sama. Maka kita akan mendapatkan bentuk yang lebih praktis ini jadinya pengoperasiannya. Ini 20-nya kita bagi aja dulu. 20 bagi 4 kali ke atas. 20 bagi 4 itu kan 5. Terus kali ke atas berarti jadinya negatif 15. Begitu juga dan ini. 20-nya bagi 5, 4 berarti kan. Dikali ke atas berarti kan 48. Dikurang dengan 48. Per di bawahnya sama. 1 kali 20 ini kebetulan dia nggak ada penyebutnya. Udah langsung aja 1 kali 20 ya 20. Yang di bawah ini 20 bagi 20, 1 kali ke atas berarti jadinya negatif 36 tetap. Nah, bentuk pecahannya udah nggak ada lagi. Nah, kalau udah gini ya tinggal kita operasikan. Yang di atas itu jadinya negatif 63, yang di bawah jadinya negatif 16. Ini tinggal kita sederhanakan karena sama-sama negatif, kita abaikan saja negatifnya, berarti jadinya 63 per 16 positif. Coba perhatikan lagi partnya, ada bagian yang dibingungkan, silakan ditanyain dulu. Kemarin juga udah saya contohin, misalnya kita dapat gini ya. Ada misalnya kalian mengoperasikan 3/5 ditambah dengan 2/3 misalnya gitu ya. Per di bawahnya itu misalnya ada 1 ditambah 3/5 dikali dengan 2/3. Misalnya seperti itu. Ini kalian kalikan aja yang di bawah ini dulu. Jadinya berapa? Yang di atas biarin aja. Yang di atas itu biarin aja. Ini kan jadinya 3/5 ditambah 2/3 gitu. Yang di bawah 1 ditambah 6/15. Nah ini kan kita menemukan 15 penyebutnya ya. Di atas juga 5 kali 3 itu 15. Aman. Oh berarti ini kalinya itu dengan 15. Jadi nanti ini kali 15, ini kali 15, ini kali 15, kali 15.
Untuk prosesnya sendiri kan 3/5 dikali 15. Ini kan 3/5 dikali 15. Itu kan kita bagi dulu kan jadi 3. 3 kali 3, oh berarti jadinya 9 nih berarti. Begitu juga 2/3 dikali 15. 2/3 dikali 15. Oh dibagi dulu dengan 3. Ini 15 bagi 3 itu 5. 2 kali 5, 10. Berarti 10. Per di bawah yang ini kebetulan nggak ada penyebutnya. 1 kali 15 ya tetap 15. Ini 6/15 dikali dengan 15. Habis 15-nya kan sisa 6. Nah, akhirnya dapat tuh 19/21. Itulah yang kita terapkan di sini tadi. Makanya tadi min 3/4 dikalikan 20 ya min 3/4 dikalikan 20. Ya udah ini kan kita bagi dulu jadinya 5. Makanya di sini tadi jadinya min 15. Terus min 12/5 dikalikan 20 juga. 4. Oh, min 12 dikalikan 4. Min 48. Begitu ya, proses yang di bawahnya pun sama tuh. Jadi ada min 36/20 dikali 20 ya habis tuh. Jadi min 36. Begitu dia proses perhitungannya. Jadi saya rasa sebenarnya tidak ada yang sulit asal kalian di situ memahami tentang pengoperasian dari bentuk pecahan itu. Jadi kalau menemukan soal yang nanti bentuknya tan, dia nanti akan sering dipakai bentuk pengoperasian yang seperti ini. Erik, ada pertanyaan, Erik? Halo, Erik. Apakah suara saya terdengar jelas? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Oke, sip. Nadia ada pertanyaan? Nggak ada. Tia ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Lisna ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Daniel ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yang berpertanyaannya. Baik, yang ini udah di copy ya. Kita coba dengan soal yang ada di sini. Oke. Ini sebagai latihan, tapi tetap aja ini adalah tugas. Satu soal saja. Jika diketahui cos A itu sama dengan min 8/17 dan sin B itu sama dengan di sini angkanya saya buat simpel aja deh. 4/5. A merupakan sudut di kuadran 2 dan B sudut di kuadran 1. Maka tentukan nilai
Yang A itu cos A dikurang B. Yang B tan A plus B. Oke, itu 2 soal saja dari yang diketahui. Caranya sama persis dengan yang tadi. Silahkan dicoba. Seperti biasa, ini kita dikumpulkannya nanti paling lambat pukul 12 malam ini. Waktunya cukup panjang. Kalau kalian tidak mau bertumpuk dengan tugas-tugas yang lain, sebaiknya segera dikerjakan dan dikumpulkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin di matematika wajib. Untuk hari ini silahkan on video, kita foto dulu. Erik silahkan on videonya. Oke. Mana Erik tadi? Silahkan pose bebas. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.